Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Senin tanggal 1 Maret 2021 dalam pembelajaran tematik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi. Nah, abang kakak, untuk hari ini kita masih di tema 8, bumiku. Nah, kita masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Abang kakak, Miss ingatkan sebelum kita memulai pelajarannya, ya abang kakak sudah siapkan terlebih dahulu buku tematik, buku catatan, dan alat-alat tulisnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melakukan pengamatan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa akan memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana bulan. Dan yang keempat, dengan menggarisbawahi kata kunci dan memahami informasi penting, siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual, yaitu gambar atau reklame. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, abang kakak, kita awali dengan materi IPA. Nah, ayo mengamati. Nah, abang kakak amati ya gambar berikut ini. Nah, di sini ada matahari, kemudian ini adalah bulan dan ini adalah bumi ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Nah, gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, jadi perhatikan abang kakak pada gambar ini ya, dimana ketika gerhana matahari terjadi, kedudukan bulan itu berada di antara matahari dan bumi ya. Nah, ini bulannya ya, kedudukannya di antara matahari dan bumi, dimana cahaya matahari ya terhalang oleh bulan sehingga terjadilah gerhana matahari. Nah, di sini karena ya pada materi sebelumnya ya bumi itu berotasi ya, berputar pada porosnya, bumi juga berputar ya mengelilingi matahari atau berevolusi. Nah, begitu juga dengan bulan, selain bulan berputar pada porosnya, bulan juga berevolusi mengelilingi bumi, dan bulan bersama bumi juga mengelilingi matahari. Nah, ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, di mana bulan berada di antara matahari dan bumi, maka pada saat itu terjadilah gerhana matahari ya abang kakak. Nah, karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena itu, bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari ya. Nah, jadi karena bulan itu lebih kecil daripada bumi ya, maka gerhana matahari ini
hanya di sebagian tempat saja ya, tidak di seluruh belahan bumi ya abang kakak. Jadi hanya daerah-daerah tertentu saja yang terjadi gerhana matahari ya. Nah, ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Ya, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, ini ya ketika terjadi gerhana matahari total ya, di mana tadi posisi bulan ya. Nah, ini dia tadi berada di antara matahari dan bumi. Ya, ini posisi bulannya. Nah, gerhana bulan total ini terjadi ya ketika bayangan ya ini ya, karena terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Nah, umbra itu adalah bayangan inti ya. Jadi karena terkena bayangan umbra bulan maka terjadilah gerhana total. Nah, umbra itu adalah bayangan inti. Nah, ini dia ya, pas di tengah-tengahnya intinya. Sedangkan penumbra itu adalah bayang-bayang kabur ya abang kakak. Jadi diingat kalau umbra itu inti, sedangkan penumbra itu bayang-bayang kabur ya. Bayang-bayang kabur. Nah, kemudian nah ini gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ini, nah ini karena permukaan bumi itu terkena lanjutan dari bayang-bayang inti. Nah, inilah terkena lanjutan bayang-bayang inti ya. Nah, ini tadi kan posisi bulan ya. Nah, cahaya matahari ya yang menuju ke bumi, nah itu terhalang oleh bulan ya. Kemudian nah bayang-bayangnya ini yang merupakan tertutup oleh bayang-bayang lanjutan daripada bayang-bayang inti atau umbra ya. Nah, ini dia ya, sehingga terjadilah gerhana matahari cincin. Nah, kemudian nah ini gerhana matahari sebagian. Nah, kalau gerhana matahari sebagian itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan ya. Nah, ini tadi posisi bulannya ya, ini bulan. Nah, sedangkan ini adalah umbra yang di tengah ini ya. Umbra itu bayang inti, sedangkan bumi. Nah, di sini ini hanya sebagian saja yang terkena ya, hanya di sebagian sini. Nah, itu yang terkena penumbra ya, bayang-bayang kabur daripada bulan ya. Nah, itulah peristiwa terjadinya gerhana matahari total, di mana tadi ya bumi terkena ini ya, bayang-bayang inti atau umbra daripada bulan. Sedangkan gerhana bulan gerhana matahari ya, gerhana matahari cincin itu di mana ya itu tertutup oleh bayang-bayang lanjutan daripada bayang-bayang inti atau umbra daripada bulan. Sedangkan gerhana matahari sebagian, nah ini hanya sebagian saja ya, bumi yang tertutup oleh
penumbra bulan atau bayang-bayang kabur bulan. Nah, Abang Kakak, berbeda dengan gerhana bulan ya, gerhana matahari itu tidak bisa kita lihat secara langsung ya Abang Kakak ya. Kalau gerhana bulan kan bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung. Nah, tapi kalau gerhana matahari kita tidak boleh melihatnya secara langsung. Jadi kita harus menggunakan alat ya, seperti kacamata dan atau alat khusus ya yang diperbolehkan untuk melihat gerhana matahari ya. Nah, sekarang kita ke gerhana bulan ya. Nah, gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Nah, itu kalau gerhana bulan. Jadi Abang Kakak bisa bedakan ya, ketika gerhana matahari ya. Nah, posisi bulanlah yang berada di antara matahari dan bumi. Jadi cahaya matahari yang akan ke bumi ya. Nah, itu terhalangi oleh bayang-bayang bulan. Nah, kalau gerhana bulan ya, kebalikannya, bumi yang berada di antara matahari dan bulan sehingga cahaya matahari tertutupi oleh bumi ya. Nah, maka terjadilah gerhana bulan. Jadi Abang Kakak harus bisa bedakan ya posisinya ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. Yang pertama, yang satu dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi ya. Jadi tadi bayangan tadi itulah yang disebut dengan umbra dan penumbra ya. Kalau umbra itu bayangan inti, sedangkan penumbra nah itu adalah bayang-bayang kaburnya. Nah, yang kedua, setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Yang ketiga, setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Dan yang keempat, setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Nah, itulah proses terjadinya gerhana bulan ya Abang Kakak. Nah, perhatikan ya pada gambar berikut ini. Nah, ini ketika terjadi peristiwa gerhana bulan ya. Nah, di sini matahari. Ya. Nah, ini posisi bumi ya. Dan ini bulan. Jadi ketika gerhana bulan
ya bulan, bumi, dan matahari itu berada pada garis lurus atau sejajar, di mana ya bumi itu berada di antara bulan dan matahari, sehingga cahaya matahari ya yang akan ke bulan itu ya tertutupi oleh bumi ya. Itulah peristiwa terjadinya gerhana bulan. Nah, bisa dipahami ya Abang Kakak ya, bisa membedakan bagaimana peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Nah, pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Nah, Bang Kakak, ya kita sudah pernah juga mempelajari tentang reklame. Nah, reklame itu apa? Reklame adalah media periklanan dan pemberitahuan. Reklame itu bertujuan menyebabkan informasi kepada halayak ramai, ya menyebarkan informasi kepada ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame itu dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Ya, jadi reklame itu merupakan media untuk mempromosikan ya suatu produk kepada masyarakat ya, atau berupa ajakan ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tertarik dan mengikuti apa yang disampaikan. Nah, reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian halayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamikan. Nah, itu kalau dia berupa reklame komersil ya. Jadi dengan tujuan ya kita untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat tertarik dan membeli produk yang kita reklamikan ya. Nah, ada beberapa contoh reklame antara lain yaitu iklan. Nah, iklan yaitu pemberitahuan kepada halayak ramai kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Nah, inilah contoh daripada iklan. Nah, ini iklan yang sering kita jumpai ya pada surat kabar ya. Nah, kemudian yang kedua spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Nah, ini contoh spanduk. Nah, ini dia biasa spanduk ini dipasang ya di instansi-instansi atau di perempatan-perempatan jalan ya, di tempat-tempat umum yang dia sering dilalui oleh orang, sehingga orang dapat ya membaca pesan yang disampaikan ya dalam spanduk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu brosur. Ini Miss hapus ya. Nah, brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen ataupun target ya. Nah, inilah contoh brosur ya tentang donor darah. Ayo ikutan. Nah, ini mengajak masyarakat untuk mengikuti ya, untuk ikut donor darah ya. Nah, berikutnya yaitu embalase. Nah, embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut ya. Nah, ini contoh embalase. Nah, ini adalah kemasan kaldu ayam ya. Nah, ini bumbu penyedap ya, duyam kaldu ayam. Jadi embalase ini ya jenis reklame yang langsung di kemasan produk, yang terdapat di kemasan produk ya. Nah, dulu di tema 5 kita juga sudah pernah mempelajari tentang embalase ya. Jadi selain untuk melindungi produk, nah embalase juga berisikan ya pemberitahuan dan informasi tentang produk tersebut ya.
Oke. Yang berikutnya adalah poster. Nah, poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Nah, ini contohnya ya, poster yang merupakan himbauan ya untuk mengajak masyarakat menghijaukan kembali bumi ini ya, untuk menyelamatkan bumi dari menyelamatkan bumi dari penebangan liar. Nah, ini mengajak orang melakukan menanam pohon ya, menghijaukan kembali bumi untuk masa depan bumi kita. Nah, kemudian yang keenam yaitu baliho. Nah, baliho ini adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum ya dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen ya. Nah, ini dia contoh daripada baliho ya. Nah, ini berisikan himbauan atau ajakan bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Jadi kalau baliho ini dia ini ya ditempatkan di tempat yang umum dan strategis. Nah, ini menggunakan tiang besar, jadi dia lebih kokoh ya, lebih kuat. Nah, abang kakak itulah tadi jenis-jenis reklame. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah ya, gambarlah satu bentuk reklame dengan tema kesehatan. Jadi abang kakak boleh pilih mau gambar poster boleh ya, atau baliho juga boleh ya, atau jadi abang kakak pilih salah satu. Nah, gambarlah dalam bentuk reklame yang temanya itu kesehatan ya. Jadi dikerjakan dengan teliti ya, dengan benar, kemudian dikirim melalui WA Miss Carmila. Jadi gambarnya diwarnai ya abang kakak ya, agar lebih menarik ya. Nah, alhamdulillah itulah materi kita hari ini ya. Terima kasih pada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.